Sahabat-sahabat Bentara Soferdi, dalam ulasan kali ini kita akan melihat dan mengenal sosok 19 tokoh yang pernah menjadi rektor di Seminari Tinggi Ledalero, terhitung sejak periode awal tahun 1937 sampai 2020 saat ini. Rektor pertama Ledalero, Pater Jacobus Kumeester SPD, menjabat dari tahun 1937 sampai 1948. Tanggal 5 Mei 1937, Tahta Suci Vatikan memberikan restu untuk pendirian Seminari Tinggi di Ledalero, Flores. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 1937, Pater Willem Gier SPD, Superior General saat itu, mensahkan berdirinya Seminari Tinggi Ledalero yang berpelindungkan Santo Paulus. Pembangunan fisik di Ledalero sudah dimulai tahun 1936 oleh Bruder Franciscus Baker SPD bersama timnya sejak Raja Don Thomas da Silva secara resmi menyerahkan tanah di Bukit Ledalero kepada para misionaris SPD. Pada bulan Agustus 1937, para calon imam pribumi SPD Nusa Tenggara yang telah mulai memasuki masa persiapan awal untuk pendidikan lanjutan sebagai calon imam di Rumah Tinggi Mataloko yang kini dikenal dengan sebutan Kema Tabor, mulai berpindah dan menetap di Ledalero. Pater Kumeester diangkat sebagai rektor pertama Ledalero, merangkap sebagai magister novis. Kegiatan formasi dan perkuliahan mulai dijalankan di Ledalero, baik untuk tingkat novisiat, studi filsafat, dan teologi. Aktivitas perkuliahan seluruhnya masih dalam bahasa Latin dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sebab memang pada periode awal ini seluruh staf dosen dan pembina adalah misionaris SPD berkebangsaan Belanda. Masa kepemimpinannya di Ledalero adalah sebuah periode awal perintisan. Sejumlah besar tantangan dialami pada tahun-tahun awal berdirinya di Ledalero. Di antaranya, kematian beberapa frater secara beruntun, yakni Frater Nikomeak SPD pada tahun 1938, Frater Andreas Ndapa SPD pada tahun 1939, dan Frater Anton Reging SPD pada tahun 1942. Tantangan terbesar melanda Ledalero saat badai Perang Dunia Kedua melanda wilayah Nusa Tenggara. Sejumlah besar misionaris ditawan dan pihak Jepang mengambil alih Ledalero untuk dijadikan markas bagi tentara Jepang. Para calon imam di Ledalero dipindahkan kembali ke Mataloko hingga Desember 1945. Namun sebuah berkat muncul bagi Ledalero di tengah situasi genting ini, ketika Monsinyur Henricus Leven SPD, Vikaris Apostolik ND saat itu, mentabiskan dua putra terbaik sebagai imam pribumi pertama SPD Nusa Tenggara, yakni Pater Gabriel Manek SPD yang di kemudian hari menjadi seorang uskup, dan Pater Karel Kalebale SPD di Gereja Paroki Santo Mikael Nita bulan Januari 1941. Selepas tugasnya sebagai rektor di Ledalero, Pater Kumeester bertugas di Paroki Sika dan Lela, hingga kemudian ia kembali ke Belanda dan meninggal di Teteringen, Belanda pada tanggal 7 Oktober 1967. Rektor kedua Ledalero, Pater Johannes Bauma SPD, menjabat sebagai rektor dari tahun 1948 sampai tahun 1952. Pater Jan Bauma lahir di Oude Muiden, Belanda
pada tanggal 27 Mei 1885. Tahun 1919 diutus ke Flores sebagai tenaga pinjaman untuk misi Flores di tengah situasi pandemik Spaanse Grief yang merenggut nyawa sejumlah misionaris SPD di Flores. Setelah situasi di Flores pulih, ia kembali ke Belanda dan menjadi rektor di rumah misi Uden. Tahun 1928, ia kembali diutus ke Flores. Selain bekerja untuk pastoral parokial, ia juga pernah menjadi pemimpin persekolahan misi SPD untuk seluruh daratan Flores. Ia juga pernah menjabat sebagai regional atau pemimpin wilayah misi SPD Regio Kepulauan Sunda Kecil yang berpusat di Ende untuk suatu periode yang cukup panjang, yang mana pada masa kepemimpinannya sebagai regional tersebut lahir gagasan untuk mendirikan seminari tinggi. Oleh karena usaha dan perjuangannya dalam pendirian seminari tinggi di Ledalero, ia dikenang sebagai fondator seminari tinggi Ledalero. Pada masa kepemimpinannya terjadi perluasan gedung-gedung di Ledalero. Ia juga dikenal sebagai penerjemah kitab suci Perjanjian Baru ke dalam bahasa Indonesia. Ia wafat pada tanggal 14 Mei 1970 dan dimakamkan pada tempat terhormat di pekuburan Ledalero, tepat di kaki salib utama pekuburan Ledalero. Rektor ketiga Ledalero, Pater Matthias van Stiphout SPD, menjabat dari tahun 1952 sampai 1960. Pater Stiphout lahir di Limburg, Belanda pada tanggal 15 Februari 1907. Diutus ke Flores pada tahun 1936 dan langsung ditugaskan untuk mendidik para calon imam di Mataloko. Tahun 1936 sampai 1951, ia menjabat rektor seminari menengah Mataloko. Tahun 1952, ia diangkat menjadi rektor Ledalero. Ia adalah seorang dosen dogmatik dan sejarah gereja di Ledalero. Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, Ledalero untuk pertama kalinya mendapat kunjungan perdana dari pimpinan tertinggi SPD, Pater Johannes Schutte SPD. Pada masa kepemimpinannya pula, lahir gagasan untuk pendirian sebuah rumah formasi bagi calon imam projo di Ritapiret, yang akhirnya memperoleh kepenuhannya pada tahun 1955. Juga di Ledalero, untuk pertama kalinya lahir sebuah wadah publikasi ilmiah yang dikenal dengan nama Fox pada tanggal 28 November 1953. Tahun 1960 ia diangkat menjadi rektor seminari Hokeng. Tahun 1967 ia kembali ke Ledalero untuk menjadi magister novis, hingga ajal menjemputnya pada tanggal 17 April 1970 di Ledalero. Rektor keempat Ledalero, Pater Nicolaus Apeldoorn SPD, menjabat dari tahun 1960 sampai 1963. Tanggal 18 Oktober 1947, ia tiba di Ledalero dan mulai memperkuat barisan tenaga pengajar di Ledalero. Selain itu, ia juga menjadi tenaga prefek untuk formasi para frater di Ledalero. Tanggal 6 Juli 1960, ia diangkat menjadi rektor Ledalero. Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, terjadi beberapa hal unik di Ledalero. Untuk pertama kalinya, para frater skolastik di Ledalero diizinkan berlibur ke rumah untuk beberapa minggu pada tahun 1961. Hadirnya tenaga pengajar pribumi pertama di Ledalero dalam diri Pater Clemens Pereira SPD sebagai dosen filsafat. Tanggal 15 Agustus 1961 diterima sejumlah novis baru di Ledalero
yang mana di dalamnya terdapat 5 novis pertama yang berasal dari wilayah luar Nusa Tenggara, yakni dari Bali. Tahun 1962 dirayakan perayaan akbar Pesta Perak Ledalero. Ia kemudian diangkat sebagai regional SPD di ND, dan terakhir ia pernah menjadi pastor paroki di Nangaroro, ND, sebelum akhirnya kembali ke Belanda dan meninggal dunia di Teteringen, Belanda pada tahun 1996. Rektor kelima Ledalero, Pater Joseph Baumans, SPD, menjabat tahun 1963 sampai 1966. Ia lahir di Kerkrade, Belanda pada tanggal 29 April 1921. Diutus ke Flores dan tiba di Ledalero pada tanggal 6 Februari 1948 sebagai tenaga dosen dan prefek bagi para frater. Ia juga dikenal sebagai fondator dan preses pertama Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret, sebuah rumah pembentukan bagi calon imam projo yang resmi berdiri pada tanggal 8 September 1955. Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, terdapat beberapa hal unik di Ledalero. Tahun 1965, Ledalero menerima kunjungan tamu kehormatan Jenderal Ahmad Yani hanya berselang seminggu sebelum peristiwa naas G30S PKI yang merenggut nyawa sang jenderal. Tanggal 22 Desember 1963, Kapela Wair Pelit yang awalnya diperuntukkan bagi karyawan dan karyawati Ledalero mulai dibuka untuk umat Wair Pelit. Inilah cikal bakal berdirinya Paroki Santo Yosef Wair Pelit. Masa kepemimpinannya dikenal sebagai masa peralihan yang ditandai dengan kehadiran semakin banyak konfrater pribumi sebagai tenaga dosen dan prefek bagi para frater di Ledalero. Ia juga pernah menjabat sebagai direktur perkebunan di Hokeng, rektor Seminari Menengah Mataloko, dan pimpinan Biara Simeon Ledalero. Ia kemudian meninggal dunia pada tanggal 7 Mei tahun 2013 di Ledalero dan dimakamkan di pekuburan Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret. Rektor ke-6 Ledalero, Pater Stefanus Ozias Fernandes, SPD, menjabat dari tahun 1966 sampai 1969. Inilah rektor pribumi pertama di Ledalero. Ia lahir di Kampung Sika, Flores, pada tanggal 2 September 1922. Tahun 1944 mulai bergabung bersama SPD. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia diutus untuk studi doktoral bidang filsafat di Universitas Gregoriana, Roma. Ia adalah seorang dosen filsafat dan sosiologi di Ledalero. Ia diangkat menjadi rektor pribumi pertama di Ledalero pada tanggal 2 Juni 1966. Tahun 1970 sampai 1986, ia menjabat sebagai dekan STFTK Ledalero kala itu. Pada masa kepemimpinannya, perjuangan untuk status sekolah tinggi filsafat di Ledalero mendapat pengakuan dari pemerintah. Ia juga dikenal sebagai pastor paroki pertama Wair Pelit. Ia kemudian meninggal dunia di Ledalero pada tanggal 18 Desember 1995. Rektor ke-7 Ledalero, Pater Sylvester Payong, SPD, menjabat tahun 1969 sampai 1972. Inilah satu-satunya rektor Ledalero berkebangsaan Polandia.
Ia adalah misionaris SPD Polandia yang diangkat menjadi rektor Ledalero pada tanggal 9 September 1969. Ia adalah satu dari sekian banyak rombongan misionaris Polandia yang datang ke Indonesia pada tahun 1965. Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, terdapat banyak kunjungan tamu-tamu kehormatan di Ledalero. Tanggal 5 November 1969, Superior General SPD Pater John Musinski mengunjungi Ledalero untuk menghadiri sidang para wali gereja Nusa Tenggara bersama para pimpinan SPD di Ledalero. Tanggal 22 Oktober sampai 2 November 1971, untuk pertama kalinya diadakan reuni akbar bagi para imam tamatan Ledalero. Komunitas Ledalero juga berkenan menerima kunjungan banyak tokoh-tokoh penting di Indonesia. Di antaranya Adam Malik, Menlu RI waktu itu, Kosmas Batubara, tokoh pemuda, Ali Murtopo, asisten pribadi presiden, Rosihan Anwar, ketua PWI, Bapak Emil Salim, Bapak Frans Seda, menteri yang berasal dari Maumere, Sutarni, dalam kunjungan kerja persiapan Pelita II. Juga pada tanggal 18 Juni 1971, kunjungan Masyuri, Menteri P dan K pada waktu itu, yang membawa angin segar bagi Ledalero, sebab Ledalero mendapatkan status terdaftar untuk tingkat sarjana muda lengkap. Tanggal 5 sampai 12 Februari 1972, untuk pertama kalinya diadakan ujian tingkat sarjana muda di Ledalero di bawah pengawasan Kopertis Wilayah 7 Surabaya. Tahun 1971, penerbitan pertama Buletin Rumah Ledalero yang dinamakan Wisma sebagai pengganti buletin awal yang dikenal dengan istilah BAK, Berita Antara Kita, dengan maksud sebagai sarana komunikasi alma mater Ledalero dengan para alumni serta para frater yang sedang menjalankan masa top. Tanggal 7 Januari 1972, para suster CIY mulai bekerja di Ledalero. Tahun 1979, ia diangkat menjadi magister novis di novisiat SPD Batu Malang. Tahun 1988, ia terpilih sebagai Dewan Jenderal SPD di Roma. Kini ia tinggal di Roma sebagai Direktur Spiritual di Collegio San Pietro Apostolo, Roma. Rektor ke-8 Ledalero, Pater Paul Sabonama, SPD, menjabat tahun 1972 sampai 1975. Ia dilahirkan di Lamaloug, Adonara pada tanggal 8 Juli 1936. Tahun 1956 mulai bergabung bersama SPD. Juli tahun 1960 diutus sebagai frater ke Roma untuk melanjutkan studi. Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, terdapat beberapa hal unik di Ledalero. Tahun 1975, di Ledalero dirayakan perayaan 100 tahun berdirinya Serikat Sabda Allah. 12 Januari 1974, Ledalero menerima kunjungan Superior General SPD Pater John Musinski untuk menghadiri sidang Delsos, Misereor, dan sidang ekumenis sosial Nusa Tenggara di Ledalero. Tanggal 17 September sampai 2 Oktober 1974 diadakan reuni kedua para imam tamatan Ledalero. Pada masa kepemimpinannya pula, satu-satunya frater non-pribumi pernah mengambil studi di Ledalero, yakni Pater Bill Bird SPD dari Australia, yang kemudian ditabiskan menjadi imam pada tahun 1973. Di kemudian hari, ia kemudian memilih untuk meninggalkan SPD dan beralih menjadi awam lewat suatu proses yang terhormat.
Tetapi sebagai awam, ia tidak pernah melupakan SPD. Ia menjadi seorang agen mitra SPD awam yang sangat militan. Ketika menjadi awam, ia aktif dalam mengurus bidang persekolahan di wilayah Flores. Ia meninggal dunia pada tahun 2019 dan dimakamkan di Adonara, Flores Timur. Rektor ke-9 Ledalero, Pater Filipus Juang SPD, menjabat rektor tahun 1975 sampai 1978. Ia dilahirkan di Nita, Maumere pada tanggal 29 Mei tahun 1929. Ledalero bukanlah tempat yang asing bagi seorang anak tanah Nita. Tahun 1947 mulai bergabung bersama SPD. Tahun 1954 ditabiskan menjadi imam. Ia kemudian diutus untuk studi lanjut teologi dogmatik dan spiritualitas di Roma hingga tahun 1957. Sekembalinya dari Roma, ia menjadi staf pengajar di SMA Katolik Suradikara ND, menjadi pembina di rumah formasi untuk para bruder SPD di BBK ND, menjabat rektor BBK, dan merangkap magister bagi para bruder. Tahun 1972 menjabat magister novis di Ledalero. Tanggal 3 Agustus 1975 diangkat menjadi rektor Ledalero. Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, dimulai perintisan usaha ekumenis antara lembaga pendidikan Katolik dan Kristen di NTT yang ditandai dengan adanya pertukaran tenaga dosen juga mahasiswa. Tahun 1977, Kapitel Regio SPD ND dilangsungkan di Ledalero dan Pater Heinrich Hickeren SPD yang diutus dari Ledalero sebagai Kapitularis Kapitel Jenderal SPD di Roma terpilih sebagai Superior Jenderal SPD. Ledalero kehilangan seorang formator dan ekseget. Tanggal 2 Februari 1976 di Ledalero dirayakan 50 tahun pendidikan imam di Flores. Ia kemudian diangkat menjadi rektor Rumah SPD Santo Yosef di ND pada tahun 1978. Tahun 1981 sampai 1993, ia menjadi rektor di Seminari Hokeng. Ia kemudian kembali ke Ledalero sebagai prefek hingga ajal menjemputnya pada tanggal 27 Oktober 2003 di Wisma Arnoldus Jansen, Nita Pleat. Rektor ke-10 Ledalero, Pater Herman Embuwiru SPD, menjabat tahun 1978 sampai 1984. Ia dilahirkan di kampung Sika, Flores pada tahun 1919. Tahun 1941, ia mulai bergabung bersama SPD. Tanggal 29 Januari 1949 ditabiskan menjadi imam. Ia kemudian diutus untuk studi lanjut program doktorat bidang misiologi di Universitas Gregoriana, Roma. Studi ini diselesaikannya pada tahun 1952 dan dialah doktor SPD pertama dari Flores. Tahun 1971 sampai 1976 ia menjabat rektor Universitas Widya Mandala, Surabaya. Sekembalinya ke Ledalero, ia menjadi dosen misiologi dan Islamologi. Tanggal 27 Agustus 1978, ia diangkat sebagai rektor Ledalero. Pada masa kepemimpinannya terdapat beberapa hal unik di Ledalero. Sekolah filsafat di Ledalero mendapatkan status disamakan. Tahun 1979 terjadi perubahan tahun sekolah oleh pemerintah, maka pada awal tahun 1979 Ledalero tidak menerima novis baru. Para novis baru diterima pada bulan Agustus dengan satu keunikan baru,
yakni terdapat 9 orang calon pertama yang bukan tamatan seminari menengah. Perubahan tahun akademik ini juga mengakibatkan masa top bagi para frater yang sedianya berlangsung selama 2 tahun dipersingkat menjadi 1 tahun. Tanggal 20 Oktober 1981, Ledalero menerima utusan Generalat Pater Anton Painratu SPD untuk membicarakan kemungkinan memindahkan novisiat ke tempat lain di luar Ledalero. Inilah cikal bakal lahirnya novisiat di Nenuk, Timor. Tanggal 9 Agustus 1984, ia diangkat sebagai Rektor Unika Widya Mandira, Kupang. Ia juga dikenal sebagai seorang pastor militer. Pada masa kepemimpinannya sebagai rektor, Ledalero mencatat sebuah sejarah baru. Atas terobosan baru Superior General Pater Hendrik Hekeren, untuk pertama kalinya Ledalero mulai mengirimkan tenaga misionaris dari Ledalero ke luar negeri, yang terus dipertahankan hingga hari ini. Pada masa kepemimpinannya pula, dari Ledalero diutus banyak tenaga muda untuk melanjutkan studi di luar negeri sebagai bekal persiapan jangka panjang untuk kelanjutan kehidupan pendidikan calon imam di Ledalero. Ia kemudian meninggal dunia di Ledalero pada tanggal 15 September tahun 2001. Rektor ke-11 Ledalero, Pater Nikolaus Hayon SPD, menjabat tahun 1984 sampai 1990. Ia dilahirkan di Ritabang, Solor, Flores Timur pada tanggal 14 November 1936. Tahun 1958 ia bergabung bersama SPD. Tanggal 17 April 1966 ditabiskan menjadi imam. Ia kemudian diutus untuk studi lanjut pada bidang teologi liturgi di Universitas Kepausan San Anselmo, Roma, hingga doktorat pada tahun 1970. Sekembalinya ke Ledalero, ia menjadi seorang dosen liturgi dan prefek bagi para frater. Pada masa kepemimpinannya terjadi beberapa hal unik di Ledalero. Tahun 1987 dirayakan perayaan Akbar 50 tahun berdirinya Ledalero. Tanggal 11 Oktober 1989, Ledalero menerima sebuah kehormatan dalam kunjungan Paus Yohanes Paulus II di Maumere, sebab audiensi umum bersama Sri Paus dilangsungkan di Aula Ledalero. Tahun 1987, para suster CIY mengakhiri karya bakti di Ledalero dan digantikan oleh para suster SSPS. Tahun 1995 sampai 2002, ia menjabat Sekretaris Eksekutif Komisi Liturgi KWI di Jakarta. Pada masa itu, ia juga menjadi tenaga dosen untuk Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan Unika Atmajaya Jakarta. Ia kemudian dipilih untuk menjadi provinsial SPD ND. Ia meninggal dunia pada tanggal 27 April 2007 di Jakarta ketika sedang aktif memimpin sebagai provinsial SPD ND. Rektor ke-12 Ledalero, Pater Huber Muda SPD, menjabat rektor tahun 1990 sampai 1993. Ia dilahirkan di Mangulewa, Ngada, Flores pada tanggal 15 Agustus 1948. Tahun 1968 ia bergabung bersama SPD. Tanggal 25 Juni 1978 ia ditabiskan menjadi imam. Ia adalah seorang misiolog. Pada masa kepemimpinannya, Ledalero mengalami suatu kehancuran besar secara fisik akibat gempa bumi dan tsunami yang melanda Maumere pada tanggal 12 Desember 1992.
Pater Heinrich Barlage, SPD, Superior Jenderal saat itu datang ke Ledalero pasca gempa dan bersama mengambil keputusan bahwa para frater tidak diliburkan, melainkan mereka harus menyebar ke tengah umat yang sedang menderita. Inilah cikal bakal terbentuknya unit-unit campuran para frater di luar bukit Ledalero dan berada di tengah pemukiman umat. Kehidupan spiritual dan akademik di Ledalero dijalankan di barak-barak darurat. Aktivitas perkuliahan untuk sementara waktu dipindahkan ke barak darurat yang dibangun di kompleks Rita Piret. Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Lembaga Studi Agama dan Budaya Van Beckum Verheyen di Ruteng. Sekarang ia adalah tenaga dosen di Stipa Santus Cyrillus Ruteng. Rektor ke-13 Ledalero, Pater Lawrence da Costa, SPD, menjabat tahun 1993 sampai 1996. Ia dilahirkan di Oipoli, Timor pada tanggal 28 Juli 1942. Tahun 1965 ia mulai bergabung bersama SPD. Tahun 1975 ditabiskan menjadi imam dan langsung mendapatkan tugas sebagai staf pengajar di Seminari Mataloko. Ia kemudian mengambil studi lanjut dalam bidang sejarah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tahun 1984, ia mulai menjadi dosen di Ledalero. Pada masa kepemimpinannya, Ledalero sedang berada dalam masa rehabilitasi jangka panjang pasca gempa bumi untuk membangun kembali gedung-gedung perkuliahan dan unit-unit hunian di Ledalero yang hampir seluruhnya dihancurkan gempa 92. Tahun 1994, formasi unit-unit campuran untuk para frater mulai diberlakukan secara resmi di Ledalero dengan pengecualian untuk unit tingkat 1 dan unit persiapan kaul kekal. Tanggal 19 Mei 1995 diberkati dan diresmikan Biara Simeon Ledalero sebagai rumah hunian bagi para lansia dan konfrater yang sakit oleh Pater Antonio Pernia, SPD, Wakil Superior Jenderal saat itu. Ia kemudian terpilih sebagai Provinsial SPD ND hingga tahun 2002. Kini ia tinggal di Jakarta sebagai penasihat dan pembimbing rohani di St. John International School, Jakarta. Rektor ke-14 Ledalero, Pater Konrad Kebung, SPD, menjabat tahun 1996 sampai 2002. Ia dilahirkan di Kampung Eputobi, Flores Timur pada tanggal 29 Januari 1954. Ditabiskan menjadi imam pada tanggal 2 Juni 1984 dan mulai bekerja sebagai asisten magister novis di Ledalero. Ia kemudian diutus untuk studi lanjut doktorat pada bidang filsafat di University of America and Boston College, Amerika Serikat. Di kemudian hari, ia juga digelari Profesor Filsafat dari Ledalero. Pada masa kepemimpinannya, Ledalero sedang berada pada masa akhir pembenahan fisik dan wajah baru Ledalero pasca kehancuran gempa. Tahun 2001, aktivitas perkuliahan kembali dilaksanakan di gedung-gedung baru yang telah rampung di Ledalero. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua STFK Ledalero. Ia juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Biara Simeon Ledalero dan terakhir menjabat sebagai Provinsial SPD ND. Kini ia berada di Amerika Serikat. Rektor Ledalero ke-15, Pater Philippus Tule, SPD, menjabat tahun 2002 sampai 2008. Ia dilahirkan di Kampung Kolinggi, Nagekeo pada tanggal 23 Maret 1953. Ia adalah seorang dosen Islamologi di Ledalero
dan dosen tamu untuk beberapa lembaga pendidikan tinggi lainnya. Tahun 1988, ia menyelesaikan studi Islamologi di Pontifical Institute of Arabic and Islamic Studies, Roma. Tahun 2001, ia meraih gelar doktor untuk bidang antropologi dari di Australian National University, Canberra, Australia. Pada masa kepemimpinannya, dirayakan perayaan akbar 70 tahun berdirinya Ledalero pada tahun 2007 dengan suatu selebrasi festival Ledalero yang sangat berkesan. Ledalero juga berkenan menerima kunjungan kehormatan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ledalero juga mendapatkan suatu berkat dengan lahirnya penerbit Ledalero. Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Puslitbang STFK Ledalero. Tahun 2002 menjabat Koordinator Formasi SPD se-Asia Pasifik. Pernah menjabat Wakil Provinsial SPD ND dan kini ia menjabat Rektor Unika Widamandira Kupang. Rektor ke-16 Ledalero, Pater Yosef Subanhayon SPD, menjabat tahun 2008 sampai 2009. Ia dilahirkan di Ritabang, Solor, Flores Timur pada tanggal 1 Januari 1949. Ditabiskan menjadi imam pada tanggal 8 Juli 1979. Ia pernah menjadi pastor kapelan Paroki Santo Thomas Morus Maumere, sosius magister bagi para bruder SPD di BBKND, dan kemudian menjadi tenaga prefek untuk para frater di Ledalero. Tahun 1981, ia diutus untuk studi teologi spiritual di Roma, kemudian melanjutkan studi teologi sistematik di Roma hingga tahun 1999. Tahun 2008, ia diangkat menjadi rektor Ledalero. Ia juga menjabat Direktur Pasca Sarjana untuk program studi teologi kontekstual di Ledalero. Ia menjabat sebagai rektor dalam waktu yang sangat singkat. Ia wafat di Jakarta pada tanggal 8 Mei tahun 2009 karena sakit berat komplikasi yang dideritanya. Rektor ke-17 Ledalero, Pater Leo Kleden SPD, menjabat tahun 2009 sampai 2011. Ia dilahirkan di Waibalun, Flores Timur pada tanggal 28 Juni 1950. Ditabiskan menjadi imam pada tanggal 23 Juni 1979. Ia pernah menjadi pastor kapelan di Paroki Sika dan menjadi dosen epistemologi di Ledalero. Tahun 1981 sampai 1983, ia diutus untuk studi lanjut bidang filsafat di Universitas Leuven, Belgia. Tahun 1984 sampai 1990 melanjutkan program doktorat di Leuven, Belgia. Sekembalinya ke Ledalero, sejak tahun 1990 ia menjadi dosen filsafat yang mengampu beberapa mata kuliah seperti filsafat ketuhanan dan filsafat manusia. Tahun 1994, ia diutus sebagai kapitularis dari ND untuk mengikuti Kapitel Jenderal SPD di Roma. Tahun 1997, bersama Suster Eustokia SSPS dan beberapa rekan relawan lainnya, mendirikan tim relawan untuk kemanusiaan Flores, Truk F. Tahun 2000 sampai 2006, ia menjadi anggota Dewan Jenderal SPD di Roma. Tahun 2008, ia menjadi wakil rektor Ledalero dan kemudian pada bulan Juni 2009 diangkat menjadi rektor Ledalero hingga tahun 2011. Ia kemudian terpilih menjadi provinsial SPD ND untuk 2 periode lamanya, terhitung sejak tahun 2011 sampai 2017. Ia juga aktif bekerja sebagai moderator untuk beberapa LSM di seluruh daratan Flores sejak tahun 91 sampai 99. Kini ia tinggal di Ledalero
dan tetap aktif sebagai dosen filsafat. Rektor ke-18 Ledalero, Pater Cletus Hekong SPD, menjabat tahun 2011 sampai 2017. Ia dilahirkan di Kampung Boncu Kode, Manggarai, Flores pada tanggal 5 April 1962. Bergabung bersama SPD tahun 1982. Ditabiskan menjadi imam pada tanggal 26 Agustus 1990. Ia pernah bekerja sebagai pastor kapelan di paroki Maukeli, Nagekeo. Tahun 1991, ia diutus untuk studi lanjut bidang hukum gereja di Roma. Tahun 1994, ia kembali ke Ledalero untuk menjadi dosen hukum gereja dan prefek bagi para frater. Hampir seluruh hidupnya dibaktikan di Ledalero. Karena keahliannya pada bidang hukum gereja, sejak tahun 1994 sampai saat ini, ia juga aktif bekerja pada Tribunal Regio Gerejawi Nusa Tenggara dan pada Tribunal beberapa keuskupan di Flores. Tahun 2011, ia diangkat menjadi Rektor Ledalero dan kembali terpilih untuk periode kedua hingga tahun 2017. Pada masa kepemimpinannya, di Ledalero dirayakan perayaan 75 tahun berdirinya Ledalero pada tahun 2012 dan perayaan akbar 100 tahun berkaryanya SPD di Indonesia pada tahun 2013 dalam suatu perayaan meriah yang dipimpin langsung oleh Superior Jenderal Pater Heinz Geluke SPD. Ia kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Provinsi SPD ND sejak tahun 2017 hingga 2020. Kini ia tinggal di Ledalero. Rektor ke-19 Ledalero, Pater Franciscus Cenvin SPD, menjabat sejak tahun 2017 sampai saat ini. Ia dilahirkan di Kampung Noelelo, Naikake, Timor Tengah Utara pada tanggal 4 Juni 1959. Mulai bergabung bersama SPD pada tahun 1980. Ia pernah bekerja sebagai pastor kapelan di paroki Halilulik, Keuskupan Atambua pada tahun 1989. Tahun 1990 sampai 1993 diutus untuk studi lanjut bidang filsafat di Universitas Gregoriana, Roma. Sejak tahun 1993, ia menjadi dosen filsafat di Ledalero dan juga pernah menjadi prefek bagi para frater di Ledalero. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua STFK Ledalero untuk 2 periode pada tahun 2002 sampai 2006 dan 2014 sampai 2018. Terpilih menjadi Rektor Ledalero pada tahun 2017 dan masih aktif memimpin sampai saat ini. Pada masa awal kepemimpinannya sebagai rektor, terjadi suatu semangat pembaruan dalam beberapa hal penting di Ledalero. Diadakannya revitalisasi aturan harian untuk seluruh komunitas Ledalero. Digalakan kembali semangat interkulturalitas bagi para formandi dengan penekanan pada penguasaan dan kemampuan berbahasa Inggris sebagai salah satu bekal utama untuk menjadi misionaris. Terjadinya sentralisasi unit binaan bagi formandi bergaul kekal di Ledalero untuk semakin mematangkan persiapan akhir menuju tabisan imamat. Pada masa kepemimpinannya pula, Ledalero mensyukuri berkat Tuhan atas terpilihnya Pater Paul Budi Kleden SPD sebagai Superior Jenderal SPD pada tahun 2018. Pater Budi adalah alumni Ledalero, mantan dosen teologi dan filsafat di Ledalero, dan orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi SPD dunia. Tahun 2019, di Ledalero dirayakan perayaan akbar 50 tahun STFK Ledalero, dihitung sejak pengakuan resmi pemerintah Indonesia atas status sekolah filsafat di Ledalero. Hal unik lainnya yang terjadi pada masa kepemimpinannya ialah
Dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 yang juga berimbas sampai pada kehidupan Ledalero. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Ledalero, aktivitas perkuliahan diberikan secara online dalam waktu yang cukup panjang. Segala aktivitas spiritual dan akademik hanya dilakukan terpusat di unit-unit binaan para formandi, dan liburan tahunan bagi para frater ditiadakan. Sahabat-sahabat Bentara Soferdi, demikian ulasan edisi kali ini tentang Rektor Ledalero sejak periode 1937 sampai 2020. Semoga bermanfaat bagi kita untuk mengetahui sejarah di Bukit Sandar Matahari Ledalero. Dari Bukit Sandaran Matahari Ledalero, salam satu hati aneka wajah.